Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas tentang perkembangan masa dewasa. Jangan lupa simak videonya ya. Istilah dewasa merupakan organisme telah matang. Dewasa ialah orang yang bukan lagi anak-anak dan telah menjadi pria atau wanita seutuhnya. Masa dewasa biasanya dimulai dari usia 21 tahun hingga kira-kira 40 tahun. Pada masa ini, individu akan mengalami perubahan fisik dan psikologis, terutama berhubungan dengan masalah-masalah yang mempengaruhi masa dewasa. Yang pertama yaitu masa dewasa awal. Masa dewasa awal adalah masa pencarian kemantapan dan masa reproduktif yang suatu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional, berkisar antara umur 21 sampai 40 tahun. Yang kedua yaitu masa dewasa madya. Masa dewasa madya terjadi pada usia 40 sampai 60 tahun dan merupakan fase transisi dalam kehidupan. Pada masa ini, individu mengalami perubahan fisik dan perilaku serta menunjukkan peningkatan perhatian terhadap agama yang dipengaruhi oleh kebutuhan pribadi dan sosial. Nah, yang ketiga, masa dewasa akhir. Masa dewasa lanjut merupakan tahap akhir kehidupan yang dimulai sekitar 60 tahun hingga akhir hayat. Fase ini ditandai oleh penurunan fisik dan psikologis, termasuk berkurangnya kemampuan motorik, kekuatan fisik, serta perubahan penampilan yang memengaruhi penyesuaian pribadi dan sosial individu. Ciri-ciri masa dewasa. Yang pertama, sebagai masa pengaturan. Dewasa disebut sebagai masa pengaturan karena individu mulai memiliki tanggung jawab dan menata karir serta kehidupan masa depan. Yang kedua, sebagai usia reproduktif. Merupakan fase usia reproduktif yang ditandai dengan kematangan reproduksi dan pembentukan rumah tangga. Yang ketiga, sebagai masa bermasalah. Masa dewasa menjadi masa bermasalah karena individu sering menghadapi persoalan pekerjaan, keuangan, dan pasangan hidup. Yang keempat yaitu sebagai masa ketegangan emosional. Karena pada masa ini ketegangan emosional tekanan yang dihadapi sering menimbulkan kegelisahan dan ketidakstabilan emosi. Yang kelima, sebagai masa keterasingan sosial. Pada awal masa dewasa, banyak generasi muda mengalami keterasingan karena telah meninggalkan sekolah maupun perkuliahan. Yang keenam, sebagai masa komitmen. Pada masa dewasa, orang dewasa sudah mempunyai komitmen. Yang ketujuh, sebagai masa ketergantungan. Meskipun secara umum seseorang dianggap dewasa pada usia 21 tahun, banyak orang muda masih bergantungan pada pihak lain seperti orang tua, lembaga pendidikan, pemberi beasiswa atau pemerintah melalui program bantuan biaya pendidikan. Adapun yang kedelapan yaitu masa perubahan nilai. Perubahan nilai pada masa dewasa dini terjadi karena pengalaman dan hubungan sosial yang semakin luas. Kesembilan yaitu masa penyesuaian diri dengan cara hidup baru. Masa dewasa dini merupakan masa penyesuaian diri dengan cara hidup baru, khususnya dalam perkawinan dan peran sebagai orang tua yang ditandai dengan perubahan pola sikap dan penerapan prinsip kesetaraan gender. Kesepuluh yaitu masa kreatif. Masa dewasa dini merupakan masa kreatif karena individu mulai bangga pada keunikan diri, berbeda dengan anak-anak dan remaja yang cenderung meniru teman sebaya agar tidak dianggap rendah. Adapun aspek-aspek perkembangan pada masa dewasa itu ada 3. Yang pertama, perkembangan fisik menurut Harlock 2005. Masa dewasa ditandai dengan penurunan metabolisme, kekuatan otot, serta perubahan daya tahan tubuh dan penampilan fisik. Kedua yaitu perkembangan kognitif. Pada masa dewasa akhir, kemampuan kognitif dan kecepatan memproses informasi menurun sehingga penyesuaian diri menjadi lebih sulit. Adapun yang ketiga yaitu perubahan dalam peran sosial di masyarakat. Penurunan fungsi indera dan fisik pada usia lanjut dapat menyebabkan gangguan fungsional dan keterasingan sosial.